Jadi Bapak Ibu seluruhnya selamat siang, salam, dan selamat datang di Zoom kita ya. Nah, jadi kita bersyukur kalau pada sore hari ini kita mempunyai kesempatan untuk mengikuti seminar secara webinar Zoom ini. Ya. Nah, kita tahu bahwa di masa pandemi ini berlangsung seminar-seminar dengan Zoom. Jadi kita tahu bahwa di masa pandemi yang kita selalu jaga yaitu kesehatan tubuh kita, Bapak dan Ibu. Tapi kita nggak tahu bahwa juga kita di dalam pandemi ini ada bermasalah dengan emosi kita dan bahkan mungkin ke rohani kita, ya. Banyak orang yang tidak kebaktian, ya, karena dengan online, apalagi orang tua. Jadi oleh sebab itu, Bapak dan Ibu, untuk kesempatan ini kita mempunyai, ya, untuk bisa penyembuhan kesehatan kita di dalam emosi dan rohani. Makanya topik kita hari ini yaitu kesehatan emosi dan rohani masa pandemi. Jadi sebelum kita mulai Bapak dan Ibu, ya, kita nanti mendengarkan satu nyanyian dan kita ikuti di tempat kita masing-masing. Dan setelah itu kita minta nanti Pendeta Ferinanto ya dari Aceh ya. Ada Pak Ferinanto? Pendeta Ferinanto? Hadir Pak, ada. Kak Hadir? Ada. Ada, Pendeta Ferinanto. Nanti setelah nyanyian selesai, Bapak memimpin doa ya Pak ya, doa pembukaan. Nah, kita persilakan supaya disekan nyanyian kepada kita. Bagaikan bejana. Halo, nggak ada suara. Kalau tidak ada suara, saran saya sih Pak, mungkin langsung kita doa saja. Enggak apa-apa. Iya. Kita minta Pendeta Ferinanto ya memimpin kita dalam doa. Ya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur pada saat ini kami serahkan untuk seminar kesehatan emosi dan rohani masa pandemi ke dalam tangan Tuhan. Hamba-Mu Pendeta Paulian yang akan menyampaikannya, kiranya Tuhan mengurapi, memberikan kuasa untuk menyampaikan kebenaran kepada kami, dan biarlah setiap kami yang mengikutinya diberkati oleh Tuhan, diteguhkan oleh Tuhan. Terima kasih. Dari awal pertengahan sampai berakhirnya kami berserah, Tuhan memberkati. Demikian juga jaringan internet yang kami butuhkan, Tuhan menolong sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Terpujilah nama Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin.
Amin. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada kita seluruhnya. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, bahwa pembicara kita itu sebetulnya kita tidak asing lagi, apalagi di distrik 3. Ya. Kita sering mengundang Ibu Pendeta Pauliang, seminar-seminar atau pembicara-pembicara atau bahkan pengkhotbah di gereja kita masing-masing. Jadi Ibu Pauliang ini dia serba luar negeri, ya. Dia ini memang dia orang putri Sumatera Utara, yaitu tepatnya di Siantar lahirnya. Dan ibu ini hanya mungkin mengemban studinya di Indonesia, hanya sampai ya memang dia tamatan USI ya bagian ekonomi. Setelah itu dia pun mengambil studi di luar negeri, umpamanya MDiv-nya di Singapura, ya Trinity, dan juga MA-nya, Master of Art-nya itu di Inggris diambil, dan dokter ministrinya itu di Seminari Asbury di Amerika. Jadi berarti ibu ini ya dia ya banyak ilmunya yang perlu disampaikan kepada kita. Jadi Bapak dan Ibu, ibu ini adalah pendeta di wilayah 2 ya. Dan ibu ini pada tahun 2010 dia ditahbiskan menjadi pendeta di Gereja Metodis Indonesia. Dan ibu ini juga sebagai dosen di Seminari Wesley pada tahun 2009 sampai 2013 dan juga sebagai koordinator pemuda di wilayah 2 ya pada tahun 2009-2014. Dan ibu ini terkenal sebagai fasilitator ya, narasumber di mana-mana baik di luar negeri apalagi di Indonesia. Jadi ibu ini di bagian sosialnya dia juga pernah ya mungkin sampai sekarang pun ya sebagai koordinator bantuan tsunami di Palu dan di Lombok. Ya, sungguh luar biasa Ibu Pendeta Pauliang ya. Dan hari ini dia mempunyai kesempatan untuk menyampaikan seminar bagi kita yang sangat perlu bagi kita saat masa pandemi ini. Yaitu kita tidak tahu, kita selalu menjaga tubuh kita, ya kita cuci tangan, kita pakai masker dan lain sebagainya. Ya. Tapi kita tidak tahu di sana sini mengakibatkan emosi kita pun tidak teratur, ya sehingga emosi kita pun tidak stabil, dan juga rohani kita ya, yang sangat membahayakan sekali, ya karena kalau kita akhirnya tidak dekat dengan Tuhan, apa yang bisa kita lakukan, apa kekuatan kita melakukan kehidupan kita di dunia ini. Jadi oleh sebab itu Bapak dan Ibu, kita puji syukur kepada Tuhan kalau ibu ini pada sore hari ini bisa menyampaikan. Kiranya nantinya bisa kita bertanya, ya banyak nanti kita bisa bertanya. Nanti kalau kita mau bertanya Bapak dan Ibu, bisa kita melalui chat dikatakan nanti aku mau bertanya begitu ya. Apalagi ditulis namanya saya mau bertanya begitu ya, karena nanti nggak tahu kita siapa yang mau bertanya ya. Tapi bertanyalah Bapak dan Ibu, baik mengenai kerohanian, baik mengenai emosi ya, untuk tidak membuang waktu. Sorry Pak Sangap, suaranya tidak ada. Aduh. Iya. Tadi nggak bersuara ya? Iya, tadi karena banyak yang ini, jadi diambil semua. Jadi
host yang bisa unmute? Dari mulai nggak bersuara tadi? Tadi ada. Tadi ada, lalu mati begitu ya. Jadi supaya kita tidak buang waktu, karena kita pun sudah terlambat 15 menit tadi, Bapak dan Ibu. Jadi oleh sebab itu kita persilakan kepada Pendeta Pauliang menyampaikan apa yang mau disampaikan kepada kita tentang emosi dan kerohanian kita. Dipersilakan Ibu Pendeta. Oke, terima kasih Pak Sangap, terima kasih Pak DS dan semuanya. Jadi saya di sini bukan berbicara sebagai pakar, gitu ya. Kita semua mengalami pandemi ini. Di sini juga banyak sekali hamba Tuhan. Kita jadi lebih banyak berbagi dan berdiskusi. Jadi nanti mungkin juga ada dari pengalaman bagaimana Anda menghadapi dan sebagainya. Bisa saja kita saling berbagi di sini. Jadi memang Cibui boleh tolong ditayangkan screen saya. Jadi dari tadi maaf sekali lagi agak terlambat karena memang ada masalah teknis. Jadi kesehatan, emosi, dan rohani di masa pandemi. Next-nya. Saya instruksi sebentar dulu ya Pak Pendeta, Ibu Pendeta. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, itu di chat itu nanti saya mau bertanya, dikatakan ya. Mungkin nanti ada di setengah jalan begitu, ada nanti kalian rasakan perlu ditanyakan, nanti kalian katakan saja di chat ya supaya saya catat nanti untuk selesai. Dan saya juga biasa membuka untuk interaksi langsung. Ini mungkin bagus sekali kalau begitu. Terima kasih Pendeta. Mungkin yang lebih awal satu, Cibui. Oke. Jadi yang next, oke. Jadi di sini kita masing-masing hari ini next ya tanggal 29 Juni. Enggak, tadi udah pas. Tanggal 29 Juni 2020 jam 2 hampir 2.30 sekarang ini. How are you doing? Ni hao ma. Apa kabar? Benar-benar apa kabar situasi kita sekarang? Next-nya. Nah, di sini ini beberapa gambar hanya stimulasi. Next slide-nya. Cibui, next. Ya. Jadi bagaimana apa kabar kita hari ini? Kenapa ini saya tanyakan? Ini sangat penting. Pertama sekali pandemi itu diumumkan ada kasus di Indonesia itu adalah 2 Maret. Itu ada 2 perempuan di Depok yang dinyatakan kasus pertama di Indonesia. Lalu seminggu sesudahnya mulai pemerintah menganjurkan stay at home, tinggal di rumah saja dan sebagainya. Dan sampai sekarang kita hitung sudah berapa puluh hari. Sudah 3,5 bulan. How are you? Kita patut bersyukur sama Tuhan sampai saat ini. Kita ini masih sehat, masih kuat, masih semangat mau ikut seminar. Kan kira-kira gitu ya. Nah, next-nya lagi. Nah, ini adalah kurva kita ini naik turun. Saya tidak tahu bagaimana dengan diri Anda. Kadang kita gembira, apalagi ada yang kirimi makanan, happy banget. Terus kadang-kadang kok ini udah lama nggak keluar. Terus saya juga banyak dengar cerita, ada lagi yang sudah work from home, harus ngajar dari rumah, anaknya sekolah di rumah, sudah dia harus kerja, harus ngajar anak, harus masak lagi. Terus temennya bilang, wah ada berapa kali saya buang makanan ini, sampai kerja, sampai masak, nggak konsentrasi, akhirnya makanan jadi korban, frustrasi, lalu turun. Lalu kadang merasa bersalah juga. Aduh ini pekerjaan belum selesai, anak saya belum ini, dan inilah kita yang work from home, yang ibadah from home dengan segala gejolak emosi kita. Nah di sini sebenarnya ketika kita menyikapi pandemi atau ada sesuatu perubahan, atau ada yang namanya kehilangan. Nah kita lihat pandemi ini virus corona, yang dikatakan besarnya itu hanya 100 nanometer. Nanometer itu satu pangkatnya ada negatif 9. Artinya hanya 1/1 miliar. 1 miliar meter.
Jadi sangat kecil sekali, sampai sebenarnya kita pakai masker pun itu harus sampai 3 lapis. Karena dia begitu dahsyat bisa masuk. Tapi virus yang kecil begini membuat kita semua tidak berdaya. Harus stay at home. Merubah semua yang kita kenal dengan normal. Tidak bisa keluar rumah, tidak bisa pergi kerja, ibadah juga semua harus di rumah. Nah, itu yang dibilang. Nah, saya melihat dari ini, pendekatan dari, boleh next slide, kurva perubahan Kubler-Ross ini. Next. Jadi Kubler-Ross ini sebenarnya ini kalau kita yang pernah belajar tentang counseling, khususnya grief counseling dan sebagainya, Kubler-Ross ini pendekatannya ketika kita kehilangan sesuatu. Apakah pekerjaan, dan termasuk saat ini sebenarnya kita kehilangan banyak sekali kebiasaan yang kita sebut dengan normal. Nah, normal itu biasanya reaksi pertama orang adalah kaget. Ini antara kaget, denial, frustration, ini bisa setiap orang menghadapi itu beda-beda. Ada yang begitu kaget langsung sadar, tapi ada yang kaget sampai nggak bisa ngapa-ngapain, lalu ada yang denial. Denial itu artinya tidak percaya, mencari bukti. Nah, ini kita lihat di bulan Maret itu masih banyak yang ngeyel. Dibilang nggak boleh ibadah, masih nyolong-nyolong, maksa ibadah. Benar kan? Itu orang yang denial. Atau orang Jakarta bilang auban. Mungkin ini ada yang auban artinya enggak ini, tapi ada yang memang dia agak mungkin lah, kan belum ada buktinya. Ini belum sampai ke di RT kami atau apa. Dia tidak bisa membayangkan pandemi itu seperti apa. Nah, kemudian dia habis dari denial itu menjadi frustrasi. Frustrasi seperti apa? Ini saya biasa pergi kerja di rumah, pergi kerja ke kantor. Sekarang harus di rumah. Biasanya saya harus pakai kertas, di print semuanya. Sekarang disuruh semua harus digital, tidak pakai paper dan sebagainya. Melihat ada yang beda, marah, belum bisa menerima. Nah, sesudah dia itu ada yang masuk jatuh kepada depresi. Next-nya, depresi. Next-nya, dan ini setiap orang adalah beda-beda. Lalu ada yang denial, frustrasi tidak lama, dia langsung depresi. Tergantung personality, tergantung pengalaman, tergantung ada namanya resilient, ketangguhan kita ketika menghadapi bencana. Nah, ada yang jatuh ke depresi, kemudian dia menjadi lesu, letih, gampang capek, kalau yang frustrasi ini masih suka marah-marah. Kalau orang depresi itu biasanya udah kayak nggak semangat hidup. Itu depresi. Udah mau marah pun udah nggak ada tenaganya. Nah, kemudian, kalau dia tidak sadar masuk di depresi ini, ya dia tidak bisa beraktivitas. Dia tidak bisa beraktivitas. Mungkin dia di rumah, tapi tenaganya ya tiap hari pakai baju rumahan, makan juga enggak ini, hidupnya juga udah enggak teratur. Nah, kalau dia menyadari, kemudian dia membaca atau dari luar ada pencerahan, lalu dia melihat, oh, ini adalah kenyataan. Dia mulai mencoba menjajaki situasi yang baru. Awalnya mungkin dia masih denial, frustrasi, nggak mau dikasih masker, marah-marah, disuruh cuci tangan, marah-marah, dan sebagainya. Nah, kalau dia sudah mulai sadar, mulai bisa menerima, dia mulai mencoba-coba. Oke lah, saya mulai bawa sanitizer, mulai coba siap cari yang sebagainya. Dan sesudah dia bereksperimen, barulah dia mulai ngambil keputusan. Oke, ini pandemi adalah kenyataan. Tidak bisa dihindari. Tidak bisa dihindari lagi. Jadi bagaimana dengan saya? Ini kan dia, pandemi ini realita. Bukan hanya saya, tapi semua. Dan bukan karena cuma di Jakarta saja, tapi dia bisa merembes sampai kemana-mana. Nah, dia mulai, oke, saya menerima realita ini. Kalau di dalam counseling grieving itu, oke, saya menerima. Kekasih saya, orang tua saya, dogi saya,
pekerjaan saya, bisnis saya ini memang sudah nggak ada. Saya menerima. Baru dia bisa mulai move on. Ya kan? Baru bisa mulai move on. Nah, eksperimen ini mungkin dia masih bisa maju mundur. Sebentar pakai masker, balik lagi. Ya, saya enggak lah. Enggak mungkin ini. Nanti pakai lagi, besok mundur lagi. Nah, dia sudah bisa melewati ini sampai kepada keputusan. Makanya dia mulai belajar hidup dalam situasi yang baru. Belajar lebih positif. Lalu, masuklah dia kepada integrasi new normal ini. Nah, ini juga sebenarnya yang mulai. Karena pemerintah, kalau rakyat masih di sini antara denial, depresi, dan sebagainya, dia tidak bisa memaksakan untuk masuk new normal. Jadi secara tidak langsung sebenarnya kita digiring. Lalu mulai diperkenalkan, mulai diekspos, mulai dicoba-coba. Dan saya sih pikir Indonesia ini dia bagus. Tidak langsung telak kayak Filipina lockdown. Akhirnya orang masih denial atau apa semua diredam, lockdown semua, nggak bisa ngapa-ngapain. Frustrasi segala macam di rumah saja. Nah ini dia menuntun kita dari ini selama denial dan depresi ini kan kita PSBB disuruh banyak stay at home dan sebagainya. Baru mulai eksperimen dan sebagainya, ini transisi. Barulah masuk sekarang dia ke new normal. Nah, secara makro, Indonesia kita atau itu udah mulai masuk ke new normal. Lalu, saya ingin bertanya kepada kita semua, atau kita bertanya kepada diri kita semua. Where am I? Cibui, next-nya. Di mana saya? Di mana saya? Apakah Anda masih shock? Bangun-bangun, shock, kayaknya enggak pandemi, denial, enggak pandemi, enggak mungkin, ngeyel, disuruh enggak boleh pergi, paksa mau keluar, lalu atau frustrasi, marah-marah terus di rumah, enggak bisa terima kenyataan, sekarang harus ibadah di rumah, atau depresi, tiap hari kayak orang patah hati, enggak semangat hidup, dan sebagainya, atau mencoba-coba, atau sudah mulai decision dan masuk ke integration. Nah ini juga sebagai satu gereja di mana kita. Ada yang mau sharing di mana kita? Karena bisa saja karena semua orang bilang new normal, tapi kita nggak tahu di mana saya. Tapi kita nggak tahu ya new normal lah. Tapi what is new normal? Nah ini kita beranjak dari sini, normalitas kita yang di shock ini tidak bisa kita ulang lagi. Nah, kalau kita sudah mulai ini, ke decision ini artinya kita menerima realita bahwa pandemi ini, virus corona ini akan hidup selama-lamanya bersama dengan kita. Itu realita. Jadi kenapa dia dari sini? Kalau dari segi ilmu pengetahuan, karena ada mutasi gen. Kita kan sering bilang ya, mutasi gen. Kita nggak tahu lah, ini dunia yang memang tidak sempurna. Genetik penyakit ini bisa berubah pancaroba terus. Sampai pada sisi dia berubah, virus corona ini sudah ada, tapi menjadi gen yang lebih dahsyat lagi. Yang bisa masif masuk sampai kepada seluruh lapisan kehidupan kita. Nah, dan untuk satu vaksin ya, satu vaksin dari mulai percobaan dites sampai dites ke manusia sampai dia akhirnya pakem, dipatenkan itu 18 bulan. 18 bulan. Ya, saya kebetulan dari awal itu Maret itu saya langsung aktif. Jadi saya mengikuti berita, langsung belajar, karena saya juga bukan bidangnya kesehatan umum. Ini seharusnya bidangnya itu ada, kalau kuliah namanya Fakultas Kesehatan Masyarakat. Itu mereka yang lebih tahu. Seperti Direktur WHO itu, dia bukan dokter umum, bukan dokter biasa, tapi dari kesehatan masyarakat. Mereka yang memahami istilah pandemi, epidemi, dan sebagainya. Nah, pandemi ini dia sudah mengglobal, dan untuk virus ini akan stay forever. Dari kalau kita katakan mulai Januari mereka mulai melakukan penelitian untuk vaksin.
lalu mulai coba-coba uji coba ke manusia. Sampai benar-benar bisa diproduksi di pabrik itu 18 bulan. Berarti paling cepat itu Juni 2021. Nah, sebelum Juni 2021, kita itu tidak bebas. Sebelum kita divaksin, kita tidak bebas. Makanya kita lihat seperti di KTT ASEAN dan sebagainya, mau tidak mau semua virtual. Kalau seperti Cambridge University, mereka sudah umumkan sampai tahun depan 2021 semua kelas online. Karena mereka cepat, mereka memahami dinamika pandemi ini. Lalu mereka langsung bikin planning. Oke, semua online saja. Jadi bisa langsung bikin planningnya. Nah, seperti kita masih mencari kesempatan apakah kontak bisa fisikal, itu kayak bagi saya kayaknya impossible. Lebih mending kita langsung pikirkan, ini selama belum divaksin, kita itu tidak bisa bebas, masih harus jaga jarak, pakai masker, dan sebagainya. Where am I? Di mana saya berada? Kalau kita sendiri tidak tahu di mana kita berada, kita akan sulit berfungsi dengan baik. Akan sangat sulit berfungsi dengan baik. Tadi di salah satu grup keluarga baru dikirim, ini Accor memberikan diskon sampai 65% sampai akhir Desember 2021. Kenapa? Sampai Desember 2021 traveling semua akan sangat minimal. Sedikit sekali. Memang semua beraktivitas tapi paling 20-30% saja. Jadi kebanyakan akan stay at home. Di mana Anda berada, di mana gereja Anda. Sejauh mana kita ini ready untuk masuk ke new normal? Ada yang mau sharing? Silakan. Di mana Anda berada? Nah, jadi ini secara umum ya. Lalu kita lihat kalau memang ini mau masuk new normal. Next slide saya. Apakah memang saya sudah siap? Apakah saya sudah siap tatanan baru new normal ini? Berarti kan ini yang kita kenal dengan normal ini semua sudah berantakan. Dari yang ibadah online, cara berelasi, cara bekerja, dan sebagainya. Tentu kita harus masuk kepada tatanan baru new normal ini, find your rhythm. Temukan lagi ritme hidup Anda seperti apa. Nah, selama 3 bulan ini, kita mungkin sudah mulai, sebagian besar itu sudah membentuk kebiasaan yang baru, pola hidup yang baru. Nah, kalau secara ilmiah dikatakan suatu pekerjaan, apakah Anda selama ini sikat gigi dengan tangan kanan, lalu Anda mulai dengan tangan kiri selama 21 hari, setiap hari. Itu menjadi kebiasaan. Menjadi kebiasaan karena nanti di otak bagian belakang Anda itu ada spot, white spot. Itulah kebiasaan-kebiasaan yang ada. Nah, tatanan baru new normal ini sejauh mana? Next-nya, nah saya mengusulkan kita mau tidak mau, kalau kita ini mau belajar resilient, ada banyak hal kita mungkin bukan wait and see. Itulah gunanya kita mengikuti formula ilmu pengetahuan ini. Ini kan tidak muncul satu hari. Kalau yang namanya vaksin itu sudah tidak bisa ditawar-menawar. 18 bulan dia baru paten, baru oke, pabrik silakan produksi. Baru mulailah dibagi-bagi ke Aceh, ke Jakarta, ke Papua, kemana kita disuntik. 2021 Desember baru dikatakan WHO berharap bisa diproduksi 2 miliar vaksin. 2 miliar vaksin itu belum sampai 1/3 penduduk dunia yang kena vaksin. Kan gitu kan? Nah, berarti mungkin ada yang belum kena vaksin juga dia belum bebas. Nah, di sini saya sih kita harus mempersiapkan diri kita. Ini lebih kepada pribadi.
waktu pertama kali saya bawakan ini di bulan Mei, awal Mei, itu kita masih stay at home. Bagaimana kita menyesuaikan ritme hidup kita di stay at home. Nah, sekarang ini juga sudah mulai dibuka, boleh kerja, tapi saya bisa katakan sampai Desember 2021, kita akan masih lebih banyak beraktivitas di rumah atau di dunia virtual. Yang kerja itu kalau memang diperlukan, mereka memang perlu kerja di tempat kerja supaya roda ekonomi juga berjalan. Jadi kalau di Alkitab saya sih dengar dari khotbah Bishop Solomon, itu memang selalu kalau sudah ada wabah, nanti dia ada berdampak kepada ekonomi, nanti berdampak juga kepada kelaparan. Ada wabah, ada sakit sampar kan, ada belalang, itu sudah ada juga di Afrika. Lalu ada berdampak kepada ekonomi dan sebagainya. Nah, kita di sini untuk menyesuaikan. Nah, kita ini kepribadian kita beda-beda. Ada orang Indonesia sebagian itu hidup tak terencana. Tak terencana itu artinya apa? Ada memang pola yang sudah rutin bangun, dia kerjakan semua, tapi selebihnya nantilah lihat. Nantilah lihat, nanti mau ikut Zoom, ya nanti kalau saya ingat, saya ikut. Kalau tidak ingat, ya saya nggak apa-apa. Daftar-daftar dulu kalau ingat. Nah, itu tidak terencana. Tapi ada orang yang sangat terencana. Setiap hari, setiap minggu, setiap tahun, dia sudah punya perencanaan yang sangat bagus. Tidak ada yang tidak, maksud saya di sini bukan mana yang lebih baik. Tapi ini adalah di dalam stress management. Kalau stress management, ini kan semua ini sudah porak-poranda. Kebiasaan kita ini semua sudah diganti. Lalu kita hanya bisa hidup hari lepas hari. Kan gitu kan? Hari lepas hari, nanti nunggu. Sekarang seharusnya kita ini sudah lebih siap. Kalau kemarin-kemarin itu masih antara denial, berharap-harap nggak mungkin lah, nanti bulan Juli sudah bisa normal, bulan Juli udah bisa masuk kerja. Nyatanya, ini 29 Juni kita masih harus stay at home, masih harus pakai masker, harus bawa hand sanitizer, dan sebagainya. Nah, itu mungkin kita sudah bisa terima. Nah, bagaimana kita hidup ini? Untuk mengatasi stress management, tadi saya katakan, bagi saya sendiri, memang saya agak ini juga. Kadang-kadang ya hidup sehat gitu ya. Puji Tuhan lah, selama 3 bulan ini tidur boleh dikatakan 85% itu berkualitas dan bagus. Tapi kadang-kadang tiba-tiba satu malam gitu itu nggak bisa tidur, lalu gelisah, lalu khawatir, lalu anxiety. Gimana ini? Saya sendiri nanti kalau sakit atau bagaimana dan sebagainya. Itu dia. Jadi pasti ada kekhawatiran-kekhawatiran membuat kita stres. Karena kebetulan saya ya sedikit banyak di waktu STT kan kita belajar counseling. Waduh, ini nggak benar ini namanya anxiety. Ini namanya apa? Nah, saya dan kadang-kadang jadi pelupa karena banyak beban emosi dan sebagainya. Saya sendiri, ini setiap hari saya tulis, ini harus dikerjakan apa, ini harus kerjakan apa. Ketika saya tulis, saya merasakan satu hari itu lebih tenang dan sebagainya. Itu terencana. Terencana. Jadi, kalau saya boleh sarankan, tidak bisa juga 100% terencana. Karena ada orang yang sangat terencana sekali, begitu satunya gagal, stres dia. Karena masih terus ada sesuatu yang tidak bisa diprediksi. Hidup kita benar-benar kita sampai ke batas kemampuan manusia. Virus kecil begini kita tak berdaya. Jadi saran saya di dalam hidup kita ini ada perencanaan, minimal kita itu setiap minggu, setiap hari ada perencana itu 70%. Bagaimana saya akan melewati hari-hari waktu saya bersama keluarga, bersama teman dan sebagainya. 30% ruang fleksibel. Nah, ini saya katakan, next screen. Nah,
Jadi memang mau tidak mau, saya tidak tahu apakah Anda biasa pakai organizer atau kalau yang kita komputer ini sudah sering banyak ada namanya kalender. Nah, kita perlu kalau namanya sudah merencanakan, menuliskan hal-hal yang perlu kita kerjakan. Work from home, study from home, jam apa. Apalagi bagi orang tua, dia bukan hanya work from home, harus bantu anak-anak lagi. Kemarin awal-awal itu anak-anak masih sekolah biasa. Lalu 2 minggu yang lalu mulai ujian. Harus ngajarin, dampingi mereka ujian. Yang jadi guru juga sama sibuknya, belajar bagaimana mengajar online, harus kreatif bagaimana dan sebagainya. Sekarang libur, challenge lagi. Ini anak-anak mau disuruh ngapain, ya kan? Nah, berarti kan harus ada perencanaan. Jadi, ada bagus juga beberapa yang kirim, ini ada retreat online, ini ada kegiatan apa. Kita, apalagi kalau dia masih SMP ke bawah atau SD ke bawah, kan orang tua juga harus bantu mereka mengisi waktu-waktu mereka, ya kan? Mengisi waktu-waktu mereka. Masuk kerja, balik sekolah, hal-hal yang perlu Anda kerjakan. Itu saran saya. 70% Anda isi, sudah terisi, 30% selalu ada ruang fleksibilitas. Nah, kemudian hal-hal yang perlu kita kerjakan, next, ini tentu kita ini situasi berbeda. Bukan sebelumnya kita tidak perlu PHBS. Dulu juga perlu, tapi tidak mendesak. Sekarang ini sudah dihadapi, kalau kamu tidak PHBS, siap-siap ini temanmu corona. Kan gitu. Mau tidak mau. Biasanya orang kalau sudah genting begini, barulah dia ini. Nah, pola hidup bersih sehat ini, yang saya katakan, pertama kita tentu menjaga kesehatan fisik. Fisik kita. Jadwalkan olahraga, tidur, dan sebagainya. Itu perlu dijadwalkan. Apalagi kalau dia belum menjadi kebiasaan. Jadi saya olahraganya jari, ngetik-ngetik, chatting, terjemahan, nulis, semua, lalu kasih seminar seperti ini. Olahraga fisik itu bukan sesuatu yang saya bisa melakukan dengan otomatis. Jadi kadang kalau saya tidak jadwalkan, bisa 1 minggu itu saya enggak olahraga. Akhirnya sakit di sana sini nggak enak. Saya mulai, oke, 2 kali saya akan outdoor, pergi kemana untuk jalan-jalan sore 1 jam minimal. Saya coba, ini saya nggak pakai, coba 10.000 step, itu susah sekali untuk di Indonesia. Lalu 2 kali olahraga dengan YouTube, walk fast, dan sebagainya. Pola hidup sehat, menjaga tidur, dan sebagainya. Nah, ini adalah bagi sebagian besar orang, ini adalah sesuatu yang harus direncanakan. Kalau itu sudah menjadi bagian dari hidup Anda, ya bagus. Kalau tidak direncanakan, akhir-akhir ini kita lihat juga banyak sekali katanya orang yang naik sepeda itu umur 40-an, tahu-tahu meninggal. Makanya mulai di media Anda bisa lihat, oke, jangan kesusu, kata orang Jawa. Artinya, ya sesuaikan, bertahap. Temenmu sudah naik sepeda 2 tahun, kamu baru sebulan. Tapi mau seperti mereka itu impossible. Akhirnya karena dia merasa 40, nafas masih kuat, diforsil, begitu stop, langsung game over. Itu, ya, makanya direncanakan. Oke, next-nya. Lalu pola hidup bersih sehat, ini sesuatu yang juga harus sampai menjadi kebiasaan. Nah, tadi saya katakan, sesuatu yang kita lakukan berulang-ulang selama 21 hari, itu akan menjadi kebiasaan. White spot di dalam, ini adalah ilmiah. Makanya kalau kita kebiasaan doa pagi dan semuanya, ketika kita tidak melakukan, kita merasa kehilangan. Selama 3,5 bulan seharusnya ini menjadi kebiasaan. Di awal itu ada yang begitu paranoid. Ada teman saya cerita, iya nih suami saya paranoid sekali. Ada orang datang di depan sudah suruh cuci tangan, suruh ini, pokoknya cerewet sekali.
Ada yang katanya ya naik mobil begitu pulang langsung detol, semua dilap semua. Nah, kalau kita sudah tahu kebiasaan, sebenarnya kita sudah mengerti cara kerja pandemi ini, virus ini, seharusnya kita ini lebih tenang. Bukan juga artinya menjadi santai, tapi menjadi kebiasaan, ada istilahnya hidup berdamai dengan corona. Yang penting saya tidak pegang wajah saya rajin cuci tangan, saya pakai sanitizer, saya jaga jarak, saya pakai masker, dan sebagainya. Menjadi kebiasaan. Rumah saya jaga bersih, kalau usaha saya sering kasih disinfektan, dan sebagainya. Nah, next-nya lagi. Lalu, hal-hal yang dimasukkan, tadi ini sebenarnya masih dari file saya ini. Artinya ketika Anda merencanakan, Anda perlu memasukkan juga hal-hal, ini adalah berkaitan dengan emosi kita. Hal-hal yang membuat kita itu happy, fun, and joy. Kalau dalam kondisi seperti ini, mau tidak mau itu direncanakan. Jangan tunggu orang datang mengentertain kita. Tapi kita perlu tahu apa sih yang membuat saya happy, membuat saya fun, ada sukacita. Jadi bukan hanya bangun, ini kok hari ini lemas gitu. Kita harus merencanakan. Apakah bermain, tapi bukan berlebihan. Kalau anak-anak kecil kan bermain games. Tapi kalau dia berlebihan, makanya dia menjadi toxic, dia menjadi stres. Apakah makanan, apakah video, apakah membaca buku, apakah Zoom, dan sebagainya. Saya katakan, bulan Mei, kira-kira pertengahan Mei itu saya udah puncak-puncak stresnya. Lihat Zoominar itu bosan banget, nek gitu, karena terlalu banyak. Lalu apalagi, yang membuat saya stres itu sebenarnya memasak. Saya tidak enjoy. Tapi mencoba hidup sehat. Lalu coba, kok ini orang pintar masak gitu-gitu, coba. Tapi saya sudah hasilnya nggak bagus, bikin saya stres, oke lah. Yang penting saya sehat, bukan memasaknya. Itu dia. Tapi saya, tentu saya, ini saya pengen makan ini. Itu bisa beli saja, tidak harus selalu ini. Dimasukkan, what to give you joy, fun, and happy. Bulan Mei saya mulai ngajar. Karena ketika saya masuk mengajar, saya seminar, itu membuat energi saya naik, membuat saya sukacita. Ketika saya bisa berbagi, saya bisa berdiskusi, bisa itu membuat saya sukacita. Itu saya masukkan. Jadi kita yang tahu di mana yang membuat kita sukacita. Dari dulu saya memang tidak suka nonton film horor, apalagi film kekerasan. Saya juga bukan yang suka-suka banget nonton film sebenarnya. Jadi akhir-akhir ini karena di rumah terus, kadang juga ini saya subscribe ke Netflix. Kemarin saya mulai nonton buatan Ernest, bukan kemarin lah, akhir-akhir ini kadang-kadang untuk selingan. Film-film komedi Indonesia, lucu juga. Itu sesuatu yang membuat kita gembira. Ngapain hidup sudah stres, nonton lagi drama yang memilukan hati, nangis bombay dan sebagainya. Membuat emosi kita down. Udah habis filmnya dipikirkan terus. Itu kan membuat kita down. Tapi kalau komedi, lucu, kita ketawa sendiri, dan habis itu hatinya juga terbuka. Itu yang saya lakukan. Lalu next. Cibui, tolong dong, next file. Nah, yang berikut yang perlu kita masukkan, nah ini be happy. Itu yang saya katakan. Kita harus jaga, tahu dinamika gejolak dari emosi kita seperti yang pertama itu, dan apa yang membuat Anda happy, apa yang membuat Anda down. Yang membuat happy itu tentunya yang sehat. Kita perlu jadwalkan. Oke, next-nya lagi. Nah, yang perlu dimasukkan juga hal-hal yang membantu Anda bertumbuh. Nah, ini bukan karena apalagi sekarang kita tahu itu akan sampai Desember 2021. Desember 2021, kita tidak mungkin hanya menunggu hari lepas hari. Hari lepas hari itu tidak mungkin.
Kemarin saya juga banyak sharing di grup GMI Wilayah 2. Sekarang kita di new normal sudah mulai boleh ibadah di gereja. Tapi kan dibatasi umur 15 sampai umur 60. So, tiba-tiba saya terpikir, bagaimana dengan usinda? Karena sejak pandemi, banyak usinda yang paranoid. Karena mereka termasuk kelompok umur yang rentan. Saya kemarin banyak sharing dengan teman. Ini tidak corona, tapi gara-gara paranoid, ketakutan, itu juga bisa jatuh sakit. Jatuh sakit juga bahaya. Kalau ke rumah sakit termasuk tempat zona merah yang berbahaya. Jadi bagaimana? Bukan berarti usinda dia sudah mentok, kita tinggal udahlah dilupakan. Semua kita, baik anak kecil, masih muda, masih sampai sebelum Tuhan memanggil kita, selalu ada ruang bertumbuh. Ketika kita tidak bertumbuh, di situ itu bahayanya. Nah, makanya di awal bulan Maret itu saya beli bunga, beli tanaman, bukan bunga. Kenapa? Senang saya setiap hari melihat ada pertumbuhan itu mengimbangi. Karena di sekeliling kita itu banyak sekali berita kematian, berita sakit, dan sebagainya. Setidaknya bangun pagi saya siram-siram ini, saya lihat ya ada bunga, ada kuncup baru, itu memberikan kita harapan, ada sesuatu yang bertumbuh. Nah, dalam diri kita, inilah yang harus kita masukkan ke dalam perencanaan, yang membantu Anda bertumbuh. Termasuk tadi saya katakan di usinda, saya bilang mau tidak mau, kita bikin segampang mungkin ibadah, tinggal kirim link ke WhatsApp, klik link, masuk ke YouTube, mereka sudah bisa ibadah. Kalau mau Zoom, masih bisa. Komsel atau kebaktian doa. Kirim pakai Zoom. Tidak usah pakai password segala macam. Begitu dia klik linknya, dia sudah masuk ke ruang Zoom. Lalu bertemu dengan temannya, melihat gembalanya, dan sebagainya. Itu membuat mereka motivasi. Yang gereja perlu pergi ke mereka. Jangan langsung anggap, oh mereka gaptek, mereka nggak ngerti, nggak punya smartphone, dan sebagainya. Itu akan membuat dia lebih cepat kembali kepada Tuhan. Itu dia. Apalagi kita. Nah, kita banyak dengar waktu di awal pandemi pemerintah meluncurkan kartu prakerja. Lalu ada dibilang ini khusus untuk yang reskill dan upskill. Jadi bukan hanya reskill, upskill, new skill. Nah, sekarang ini kan banyak sekali kesempatan untuk belajar. Benar, banyak sekali kesempatan untuk belajar. Jadi ada satu yang anak muda di gereja kita, di Metodis. Anda tahu apa yang dia lakukan? Selain belajar bikin cookies, dia bilang, saya tidak mau, ini usaha keluarga. Saya mau sesuatu yang benar-benar usaha saya. Lalu dia belajar bikin cookies, mulai dari nol. Ini cookiesnya udah mulai bisa dipasarkan. Lalu ada lagi, dia belajar menari. Belajar menari online, bayar kelas. Jadi bukan hanya yang gratis, belajar 1 minggu hari apa itu belajar dengan Zoom atau video atau link atau apa. Lalu mereka latihan di video, kirim, kasih ke instrukturnya untuk dikasih feedback apakah gerakanmu sudah benar dan sebagainya. Dan sebelumnya, sebelum pandemi, juga sudah banyak anak yang belajar musik dengan distan. Sekarang ini apalagi lebih banyak. Nah, jadi ini yang bisa kita lakukan. Ini selama pandemi saya sudah ikut satu course yang disediakan oleh GBGM. Setiap hari Jumat, 5 kali minggu, itu juga satu komitmen. Jadi setiap Jumat jam 7 sampai jam 8.30 malam, saya sudah harus masuk, ada interaksinya dan sebagainya. Sebelum itu juga dikirimin, ini hari ini yang tidak berat-berat banget, ini baca sebelum kita mulai, dan sebagainya. Jadi pernah pada pertemuan ketiga, itu saya harus ke bandara mengambil bantuan vitamin. Karena mulai dari Maret itu saya juga jadi penggiat COVID, bagi-bagi masker, bagi-bagi APD, dan sebagainya. Jadi saya ke bandara, rupanya kan lagi buka puasa. Lagi buka puasa, akhirnya saya harus nunggu orang makan dan sebagainya. Begitu saya selesai, kelas mau mulai. Saya mau jalan pulang dari bandara, akhirnya saya dengar dengan HP saya. Saya bilang hari ini saya tidak bisa ikut partisipasi, tapi saya akan ikut. Saya tinggal nyalain, buka Zoom saya,
masukkan ke speaker di mobil, itu kita sudah bisa ikut. Nah, itu dia kesempatan-kesempatan. Sesuatu yang juga membuat kita itu ada something to look forward. Setiap pagi kita bangun, ada sesuatu yang kita look forward. Saya juga mencoba, ya di rumah bisa juga coba-coba belajar ukulele. Ini Zoom kelas saya ini. Belajar coba ukulele yang tidak mahal, beli cuma 200 di rumah, ya kan bukan untuk hiburan umum, untuk saya sendiri lumayan. Nah, itu dia. Nah, ini adalah bagian di mana kita harus peka kepada emosi kita sendiri. Peka kepada emosi kita sendiri. Dan kita yang bertanggung jawab bagaimana menjaga diri saya. Setiap pagi, tentu kita, bukan berarti saya membagikan kepada Anda setiap hari saya bangun itu sudah 90% emosinya sehat sekali. Seperti saya katakan, puji Tuhan, selama pandemi 80-85% itu oke. Tapi ada hari-hari di mana itu kita tiba-tiba saya bangun, ini ada orang yang kayaknya tidak fair dengan saya. Saya marah sekali, itu sampai 1 malam nggak bisa tidur. Besok, aduh ini nggak bisa. Itu membuat kita down. Kalau di dalam kondisi normal, itu mungkin tidak terlalu masalah. Tetapi dalam keadaan pandemi, ketika emosi kita turun, stamina kita juga akan turun. Ketika stamina kita turun, kita akan merasa makin khawatir. Waduh, saya lesu, saya kurang fit, nanti jadi lebih rentan terhadap COVID ini. Nah, itu dia. Nah, sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Atau saya ingin juga dengar pengalaman dari teman yang lain. Bisa? Bagaimana pengalaman Anda selama 3 bulan ini? Pendeta Ferinanto bisa berbagi? Ya, di-unmute dulu. Ya. Oh ya. Shalom. Shalom. Kalau saya untuk menghadapi kondisi yang seperti ini memang saya kira memang untuk rohani kita harus menjadi sesuatu yang lebih utama. Karena saya kira kita sama Tuhan itu memang harus memiliki suatu hubungan yang lebih intim. Kita lebih banyak berdoa dan juga kita yakin bahwa ya Tuhan berkuasa untuk bisa menopang, menolong setiap kita, melindungi kita. Jadi ketika kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, baca firman, berdoa, nah di situ saya kira kekuatan yang diberikan itu adalah ya dan amin. Itu yang saya rasakan. Nah selain itu memang kita harus mencari kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, saya kira seperti Ibu, seperti termasuk tanaman juga Ibu. Betul, saya suka tanaman. Jadi siram-siram tanaman gitu, itu satu kegiatan yang bagus juga. Saya punya lidah buaya sangat besar, siapa yang mau bolehlah. Ya, satu pelepah bisa 7 on. 7 on, besar sekali lidah buaya saya yang saya tanam. Seperti itu Ibu Pendeta. Ya. Oke. Jadi memang sih saya yakin juga di antara kita, kalau apalagi kita hamba Tuhan ya, mungkin seharusnya kita itu memang lebih ditopang, tapi tidak tertutup kemungkinan bahwa emosi menjadi kurang stabil dan sebagainya. Di dalam statistik, selama 3 bulan orang stay at home, kita bukan lockdown ya, stay at home. Kekerasan meningkat 40%. Kekerasan rumah tangga, kekerasan seksual, kekerasan online. Jadi itu apa indikasinya?
orang tidak bisa mengendalikan emosinya. Sesudah 2 bulan di lockdown di China, itu berapa ribu kasus perceraian. Jadi orang yang tidak bisa, nah di sini kita juga banyak sekali hamba Tuhan. Jadi saya juga bilang sama Pak DS, inilah yang pertama, supaya kita mengenali dinamika emosi. Dalam tidak pandemi juga perlu kita ketahui, apalagi di dalam pandemi ini. Di dalam pandemi ini, orang menjadi lebih sensitif, bisa dia menjadi lebih moody, menjadi lebih agresif, menjadi lebih pemarah, dan sebagainya. Ya, lumayan lah kayaknya sih kalau dibilang masalah, ada juga sih yang bunuh diri, malah pemerintah itu yang bunuh diri ya. Nah ini bagian yang pertama karena dia sangat berkaitan. Ketika emosi kita tidak bisa kita kendalikan, lalu tentu dia berkaitan dengan fisik. Dan tentu ini berkaitan dengan kerohanian kita. Makanya saya balik masuk, ini ada kaitannya, emosi, kerohanian, dan fisik adalah setali 3 uang. Tidak bisa dikatakan satu dengan yang lain, emosi, rohani mempengaruhi ke fisik kita juga. Dan ya, jadi saya sih pikir emosi sesuatu yang perlu juga kita kendalikan, kita kenal. Sehingga ketika kita melayani apakah anak-anak ataukah siapa, itu kita bisa membantu mereka. Nah, boleh kembali tayangkan slide saya. Tentu di dalam semua ini, harapan saya juga dengan kita khususnya mengetahui dinamika kurva dari Kubler-Ross itu, kita jadi lebih tahu situasi ini seperti apa dan sebagainya. Lalu dari sini kita lebih bisa bersikap. Jadi bukan hanya menunggu hari lepas hari, tapi memang ada pengetahuannya. Nah tentu seperti dikatakan oleh Pendeta Ferinanto, harapan kita itu seperti jangkar, next my file, next-nya. Nah tentu ini adalah sebenarnya kalau di dalam kerohanian, bukan, di dalam kerohanian kita ini ditemukan ada, boleh dikatakan, titik batas kemampuan manusia. Akhirnya saya sendiri akhir-akhir ini juga ada cucu dari II saya, ya boleh dia termasuk ponakan saya lah. Dia masih dirawat di rumah sakit UI, masih di ICU juga, dan sampai ya, saya selalu berkata ini berkat dari Tuhan. Pengobatan untuk COVID yang paling tinggi dengan stem cell. Nah, saya bilang, mau apa lagi? Memang stem cell di Indonesia ini masih dalam tahap pencobaan, belum benar-benar dijual ke publik. Masih dalam tahap penelitian. Tapi ini yang available, yang tersedia di Indonesia. Dan sisanya adalah kita bergantung kepada belas kasihan Tuhan. Manusia berusaha, tapi kita bergantung kemurahan Tuhan. Itu yang kita lakukan. Nah, disinilah kita sampai kepada iman kita. Iman kita, harapan kita itu seperti jangkar yang tertanam sangat dalam dan merupakan pegangan yang kuat dan aman bagi hidup kita. Kita mempunyai harapan ini sebagai sauh kepada jiwa kita, tetap dan teguh dan masuk sampai ke balik tirai. Jadi ini dalam situasi yang tidak menentu. Pada awalnya dibilang kita semua ada di kapal yang sama, lalu dibilang badainya sama, kapalnya berbeda, kan gitu ya. Itu mungkin lebih tepat. Masalahnya jangkar itu sama. Jangkar itu harus ditancapkan di hal yang sama kepada Tuhan kita. Harapan kita itu seperti jangkar yang tertanam sangat dalam dan merupakan pegangan yang kuat dan aman bagi hidup kita. Sehingga ketika mau badai apapun, di bawah ini terus ada yang nyantol. Apapun yang terjadi, bahkan seperti para rasul katakan, bahkan ketika saya harus mengorbankan nyawa saya tahu hidup ini sementara. Ada tempat yang lebih baik. Itulah pengharapan kita. Pengharapan kita.
Dan sebenarnya ini adalah saat yang sangat kuat untuk penginjilan, kalau menurut saya. Manusia sudah sampai kepada batas kemampuannya. Dia hanya bisa bergantung kepada Tuhan. Nah, untuk menghadapi situasi yang masih tidak menentu, menghadapi hari-hari lepas hari ini, kita kembali kepada iman kita, next-nya. Nah, di sini itulah yang sangat diperlukan. Boleh ditayangkan, yang ditayangkan di dalam kerohanian kita. Nah, kita tahu Yesus ketika kembali ke surga mengatakan, ingatlah, aku akan menyertai kamu senantiasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang transenden, Allah yang maha kuasa, pencipta, in control of everything, tapi dia juga adalah Tuhan yang Immanuel, imanen. Immanuel itu artinya apa? Dia bersama dengan kita. Dia ada di dalam kita. Kan dikatakan tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Roh Allah ada di dalam kita. Dia bersama dengan kita juga menjalani pandemi ini. Nah, inilah yang diperlukan latihan rohani. Kapan saja, setiap saat, selalu, di mana saja. Selalu ingat, Tuhan kita bukan hanya maha kuasa pencipta, tapi dia ada bersama dengan kita. Nah, ini saya mengajak teman-teman untuk balik ke ini namanya, next slide saya. Slide saya, the practice of the presence of God. Practice of the presence of God ini adalah latihan hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan ini dilakukan oleh Brother Lawrence. Brother Lawrence ini adalah rahib, atau kalau ya rahib biarawan, kalau dulu benar-benar biarawan. Mereka hanya tinggal berdoa, bekerja di ini. Nah, Brother Lawrence ini dia ditugaskan di dapur, memasak, menanam sayur dan sebagainya. Itu tiap hari tugasnya itu. Buku ini adalah korespondensi Brother Lawrence dengan temannya. Bagi kita manusia abad 21, bagi kita pendeta dan sebagainya, ini bosan amat ya. Ini kok sederhana amat, tukang masak, tapi kenapa dia bisa menjadi ini? Tetapi dari percakapannya, korespondensinya dengan temannya, itu banyak hikmat rohani, kebersamaan dengan Tuhan. Walaupun pekerjaan yang dikatakan boring, hanya nyiram sayur, petik sayur, bersihin, masak, melayani sesama rahib yang lain. Tapi dia mengatakan, disitulah dia merasakan hadirat Tuhan di dalam pekerjaannya. Nah, kita kembali diingatkan Mazmur 46 ayat 11. Diamlah dan ketahuilah, akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Jadi ini adalah ayat yang sangat penting bagi kita. Khususnya sebelum pandemi juga penting, tapi di era pandemi ini ketika kita menghadapi badai yang tidak menentu, yang bergolak terus, kita lebih memerlukan jangkar kehidupan kita. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Nah, sebenarnya ini adalah praktek kerohanian yang sangat klasik. Kita di Protestan, waktu kita reformasi, itu semua kita buang. Dari, kalau orang Inggris bilang, throw the baby with the bath water. Si bayi itu tempat mandinya sama bayinya, airnya mau dibuang, bayinya sekalian juga dibuang. Yang bagus pun juga kita buang semua. Baru mulai sekarang orang mulai reclaim. Yang bagus-bagus itu yang mana? Yang tidak bagus dibuang, tapi yang bagus mari kita hidupkan, kita lakukan. Termasuk di dalamnya the practice of the presence of God. Latihan. Nah, bahkan kalau kita lihat next slide, itu mungkin Anda yang sering dengar ada istilah mindfulness. Benar ya? Mindfulness itu di negara barat itu dilakukan kepada anak-anak, mereka diajar silent, hening, supaya emosinya lebih stabil, supaya dia tidak hiperaktif dan sebagainya. Ini berkaitan dengan practice of the presence of God. Dan sebenarnya inilah yang kita klaim. Ketika kita tidak mengklaim, jemaat kita bingung. Akhirnya mereka ikut praktis, lalu kita kecam, oh mereka ini ikut New Age.
New Age apa bedanya? Bedanya mereka di dalam mindfulness itu kosong. Di dalam mindfulness itu yang dipikirkan adalah aku, fokus ke aku, supaya aku bisa tenang. Tapi ketika kita latihan rohani di dalam Kristen, be still and know I am God. Diamlah dan ketahuilah akulah Tuhan. Nah, itulah mindfulness. Kalau di dalam monastery, biara, dan sebagainya, itu ada praktis, bahkan di zaman John Wesley juga menerapkan. Setiap jam, Anda lihat kalau ke gereja kita yang di Sumatera itu masih banyak gereja dengan ada lonceng gereja. Ada gereja yang setiap jam itu masih teng, 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 itu kan. Nah, sebenarnya lonceng gereja itu memiliki makna yang sangat banyak. Itu kan parish itu desa, komunitas. Itu gereja adalah sentral kehidupan. Kalau Anda nanti ke Eropa dan sebagainya, Anda lihat gereja parish church itu ada jam matahari. Satu-satunya jam di desa itu. Dengan matahari mereka jadi tahu jam berapa. Setiap jam itu lonceng dibunyikan, bukan hanya sekedar hari Minggu mengajak orang datang ibadah. Tapi itu membuat orang fokus. Lalu 1 jam itu di dalam biara itu, mari kita sadari Tuhan bersama dengan kita. The practice of the presence of God. Itu mulai dari mindfulness. Itu yang perlu kita lakukan di dalam keseharian kita. Nah, setiap saat, di mana saja, kapan saja. Nah, termasuk di dalamnya ini adalah mindful eating. Mindful eating. Kebetulan kita di sini nih banyak yang latar belakang Chinese. Nah, saya memperhatikan, memang kita Chinese, nenek moyang, bukan nggak sampai moyang-moyang banget lah ya, nenek kakek kita itu datang dari China. Banyak yang datang karena susah hidup di sana, di sini mau cari kerja, mau cari hidup gitu ya. Lalu memang itulah working class. Jadi kita kerja, makan buru-buru, tidak dinikmati. Kalau menikmati makanan sepertinya membuang-buang waktu, membuang-buang energi. Kita mungkin sudah lewat masa-masa itu, ya kan? Seharusnya sekarang ini makan itu bukan perlu mewah, tapi mindful eating. Mindful eating tadi saya katakan, PHBS itu kita harus belajar hidup pola hidup sehat. Makan yang bergizi, yang pas, tapi juga perhatikan apa yang Anda makan dan nikmati apa yang Anda makan. Itu mindful. Itu mindful. Berkaitan dengan rohani, berkaitan dengan emosi, berkaitan dengan fisik kita. Mindful eating. Jadi makan tidak usah buru-buru lagi. Saya masih ingat kalau zaman dulu anak-anak yang makannya terlalu lama, ya memang bukan maksudnya kelamaan gitu ya, sampai dingin buburnya, bukan gitu. Tapi artinya kalau makan, ayo cepat-cepat makan ini. Jadi selalu hidup diburu-buru, diuber-uber. Benar nggak? Itu komunitas Chinese, benar nggak? Benar kan? Akhirnya kita kurang menikmati, paling sincia aja, makannya agak lambat, agak lama dikit sampai kongkok gitu. Nah, itu dia practice mindful eating. Jadi dimakan, dinikmati, dirasakan teksturnya dan sebagainya. Yang berikutnya, next slide. Nah, ini adalah mindful artinya kasih perhatian, pay attention. Nah, jadi kita juga banyak yang olahraga. Olahraga itu bukan hanya sekedar sehat, tapi dinikmati. Itu yang saya katakan, dinikmati caranya Pak, pay attention. Jadi nikmati, kalau bagi saya, sesuatu yang paling membuat saya itu rileks, tenang, itu adalah jalan-jalan di alam seperti ini. Itulah makanya agak susah saya hidup di Jakarta. Jadi bisa jalan mindful walking, memperhatikan, ada istilahnya dalam bahasa Inggris namanya gawking. G-A-W-K-I-N-G, gawking. Sambil jalan, kita sambil hanya menatap alam dan sekitarnya. Nah, perhatikan, itu yang disebut mindfulness, mindful exercise dan sebagainya. Ini adalah bagian dari rohani kita. Dan kita merasakan ada Tuhan yang beserta dengan kita.
Rasakan arus energi dalam tubuh kita, sekitar kita, desiran angin, aroma pepohonan, tanah, perasaan, emosi, dan pikiran. Itu dia namanya mindfulness. Jadi bukan hanya hari lepas hari kerja, tidur, bangun, kerja, tidur lagi seperti hamster, seperti roller coaster. Kalau masih seperti pola itu, kita akan sulit bertahan di dalam pandemi ini. Karena pandemi ini kita akan banyak terjebak di dalam rutinitas, ruang gerak kita terbatas, mau tidak mau kita dengan yang kita lakukan, rutinitas kita itu you pay attention. Sehingga disinilah latihan rohani yang klasik ini bisa membantu kita. Next-nya. Nah, ini mindful breathing. Kalau di Medan sekarang laku sekali yang namanya Chen Qi Yingxin. Saya belajar juga sebenarnya. Chen Qi Yingxin. Tapi yang seperti saya katakan, di dalam exercise ini, baik yang dari China, dari India, dan sebagainya, yang dikenal dengan New Age, itu tidak ada Tuhan di dalamnya. Tapi sebenarnya di dalam kerohanian kita, dari dulu sudah ada. Practice of the presence of God. Kita diajarkan untuk hidup tenang. Dan ini kita gabungkan dengan olahraga, dengan pola hidup sehat. Mindful breathing itu kita nafas bukan hanya membiarkan dia biasa, tapi coba tenang. Pay attention dengan nafas Anda. Perlahan-lahan dan mendalam, duduk dengan tegak namun santai. Breathe in semua kebaikan, sukacita, damai dari Tuhan. Itu kita juga bisa sambil bernafas itu Anda bisa pakai ayat, be still and know I am God. Itu menjadi doa kita, doa dengan ayat. Lalu breathe out, segala kekecewaan, frustrasi itu dikeluarkan. Itu dia, mindful breathing. Dan kalau ini kita lakukan dengan tepat, dengan teratur, saya sih yakin hidup kita ini akan sehat. Hidup kita ini akan sehat. Dan saya ingin membuat ada kaitannya. Ada kaitannya. Kalau kita lakukan satu hari berapa kali, tidak usah sampai 1 jam. 5 menit, 10 menit, sirkulasi energi, atau kalau orang Chinese bilang, qi kita menjadi teratur lagi. Benar? Menjadi teratur lagi. Emosi itu akan menjadi stabil lagi. Dia yang down akan naik, dia yang terlalu tinggi akan naik juga. Oke, itu dia mindful breathing bagi kita. Nah, jadi yang pertama yang saya perkenalkan ini practice of the presence of God. Ini sangat kaitannya dengan istilah zaman sekarang yang disebut mindfulness itu. Dan sebenarnya ini juga bisa dilakukan bersama dengan anak kecil dan sebagainya. Karena ada yang bertanya, jadi kapan kita mulai lakukan kepada anak kecil? Kalau di beberapa sekolah di negara barat, itu mereka lakukan kepada anak sekolah. Lalu saya bilang TK juga bisa, sesuai dengan umur. Kalau anak TK bisa disuruh nafas mindful 2 menit, itu udah sukses. Benar nggak? Jadi jangan langsung dikasih 20 menit. 2 menit, ayo kita semua duduk tenang, ayo diatur nafasnya. That's mindfulness. Baru berangsur-angsur dinaikkan. Oke, ada pertanyaan sampai di sini atau saya kasih ke moderator? Nanti saya lanjut, masih ada satu bagian lagi. Saya serahkan ke moderator. Unmute. Oke, terima kasih. Tadi ada Ibu Henny, dia mau sharing. Memang dia buat di chat. Alangkah baiknya Ibu Henny Setiawan supaya sharing untuk kita seluruhnya. Ada yang nggak melihat chat, Bu? Persilakan Ibu Henny mau sharing. Oke, Bu Henny. Bu Henny Setiawan. Halo, Bu Henny. Ada Bu Henny? Mungkin masih ada.
Mungkin lagi pose dia, Pak. Oh. Atau Bapak Bu Heni Ibu sudah yang menjawab lainnya. itu. Bu Heni sudah menjawab di chat. Katanya ada kendala internet. Oke. Oh. Ibu Bagaimana Heninya Pak? sudah chat. Oh, iya. Oh, iya, dia chat saja. Saya tadi, Bu, katanya Ini ya. katanya demikian, tapi tidak bisa dipungkiri hal-hal di sekeliling kita, khususnya dari orang-orang yang kita jumpai setiap hari. Bisa juga menjadi trigger yang bisa membuat kita down. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi stres, menghadapi situasi yang tidak bisa kita hindari? Nah, itu ditanya begitu, Bu. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi stres, menghadapi situasi yang bisa kita hindari, selain mendoakan dan memahami bahwa mereka pun mungkin mengalami stres yang sama. Nah, itu pertanyaannya, Bu. Mungkin bisa dijawab, Bu Paulia. Ini udah dijawab sama Ibu Heni. Penjelasan ini menjawab pertanyaan saya. Thanks, Bu. Jadi mungkin memang benar, karena dalam situasi yang seperti ini, banyak orang yang emosinya tidak stabil. Kadang kita juga tidak stabil. Jadi apalagi kita yang dalam posisi caregiver. Caregiver itu guru, orang tua, atau juga pendeta, majelis. Apalagi umur-umur menengah, mau jaga orang tua, mau jaga anak gitu kan. Itu kan harus sangat stabil emosinya. Lalu bagi orang di sekeliling kita yang trigger artinya buat jengkel, ataukah dia moody, suka komplain, itu kan semua membuat kita trigger. Makanya kita menjaga ketahanan emosi kita, sehingga kita tidak terpancing oleh mereka. Nah, itu dia yang saya katakan, kalau saran saya ya kita practice the presence of God. Practice the presence of God itu yang setidaknya itu membantu kita menjaga satu, lebih tenang, damai, otomatis emosi kita akan lebih tenang. Dan tidak reaktif, tidak gampang terpancing oleh situasi di sekitar kita. Itu dia. Oke, ada lagi? Oke, ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya, mungkin bisa langsung ya buka supaya unmute dia langsung bertanya ya. Atau Bapak Ibu guru, karena di sini juga banyak Bapak Ibu guru yang di sekolah bagaimana keadaan dan mungkin juga mau bertanya. Di sini juga ada guru BP yang mungkin juga mau bertanya begitu. Dipersilakan Bapak Ibu. Jadi ini saya bacakan komentar sharing dari Agustina. Agustina, saya bahkan sempat konsultasi dengan psikolog. Kepala dan leher sakit hampir seminggu di awal-awal pandemi. Belakangan saya tahu saya psikosomatik. Sampai sekarang saya masih terus belajar mengelola diri. Nah itu benar. Mudah-mudahan sih ini udah 3 bulan psikosomatik itu sudah berkurang. Psikosomatik itu artinya melihat atau mendengar orang sakit, kita juga merasa sakit. Badan kita itu nggak enak. Jadi saya itu di awal pandemi juga, kalau gejala COVID itu kan seperti gejala flu. Nah, saya termasuk orang yang tenggorokan dan hidungnya sensitif. Setiap hari pun gejalanya ininya cuman nggak pernah demam. Jadi waktu di awal pandemi itu mau pakai masker itu langsung udah kayak udah kena COVID gitu, udah psikosomatiknya itu muncul. Nah, kelebihannya ketika kita tahu ini apa, ya jadi kita bisa mengatasi. Kenapa kita perlu belajar juga tentang gejolak emosi ini, itu dia. Oke, tidak ada nggak apa-apa. Apakah masih ada atau ada yang mau komen? Silakan. Ya. Atau ada yang mau sharing ya? Ya. Oke, kalau tidak ada, saya lanjut. Jadi ini di dalam masa pandemi ini yang saya katakan, yang satu lagi yang saya ingin sharing juga dari Spiritual Classic.
Cibri boleh tolong ditayangkan juga dari Spiritual Classic. Yang pertama tadi adalah tentang Practice of the Presence of God. Nah, next-nya, ini adalah mengecek kerohanian kita, atau bahasa Latinnya disebut examen. Sebenarnya kita di sini mungkin hampir sebagian besar itu dari Metodis. John Wesley juga mengajarkan supaya setiap orang Metodis itu mengecek examen. Di murid awal itu dia ada kasih 22 list, itu lebih sebenarnya kepada perilaku orang Metodis ini. Ini adalah mengecek kerohanian yang klasik dan saat ini cukup umum, mulai dikembangkan lagi. Dari Ignatius, sudah 500 tahun praktis ini sebenarnya. Jadi kita gereja Injili itu biasa, saya yakin kita semua ini saat teduh. Ya kan? Saat teduh kita ada yang dengan puji-pujian, ada yang tidak, lalu ada yang pakai buku renungan, ada yang tidak, langsung baca Alkitab. Sesudah itu ada yang mungkin journaling, lalu kita doakan. Satu daftar-daftar orang-orang yang titip doa. Ya kan? Seperti itu. Nah, kalau Anda yang pernah dengar, ada yang pernah dengar namanya Peter Scazzero. Peter Scazzero, saya tidak buat bukunya di sini. Jadi dia sudah sangat dikenal juga sekarang, Emotional and Spiritual Health. Emotional and Spiritual Health Leaders, Emotional and Spiritual Health Church. Bahkan mereka sudah mengembangkan, lalu memberikan pelatihan, ada podcastnya juga. Dan dia juga mengatakan, doa atau saat teduh seperti yang kita lakukan seperti itu tidak cukup. Memang benar, kita gereja Injili ini, kita itu selalu buru-buru. Orang titip doa, nanti kudoakan, dan sebagainya. Berapa banyak kita benar-benar datang ke hadirat Tuhan, mengecek diri kita di hadapan Tuhan. Lalu berdoa supaya memang saya bertumbuh sesuai dengan rancangan kehendak Tuhan di dalam hidup saya. Nah, jadi saran saya tidak mengatakan yang sudah kita lakukan itu dibuang, tidak. Tapi ada baiknya ketika kita datang ke hadapan Tuhan, memang itu dikombinasikan. Sebelum kita benar-benar ini, tenangkan diri, mindful breathing. Kan gitu? Duduk tenang di hadapan Tuhan, mindful breathing. Lalu ini ada langkah-langkahnya, ada 5. 1, yang pertama, berada di hadirat Tuhan. Berada di hadirat Tuhan. The presence of God. Cibui tolong diklik, berada di hadirat Tuhan, karena yang Tuhan itu selalu hadir. Masalahnya kita yang tidak ada di hadapan Tuhan. Ya kan? Tuhan Maha hadir. Dan itu juga yang di dalam pengalaman Agustinus kan kita tahu, Anda kalau pernah baca pertobatannya, waktu dia benar-benar bertemu dengan Tuhan lagi, dia mengatakan, Tuhan, kamu selalu ada di sini. Di mana saya? Di mana saya? Kenapa saya tidak pernah berjumpa dengan Tuhan? Nah, kita ini yang terlalu sibuk dengan agenda kita, kegiatan kita. Jadi, di practice of the presence of God, Anda bisa lakukan kalau tetangga kita 5 kali 1 hari atau apa, terserah, mau 1 jam. Setidaknya, examen ini, kalau John Wesley bilang 1 hari 2 kali. Tapi setidaknya 1 hari sekali, dan dia tidak panjang, 10-15 menit saja. 10-15 menit sebelum Anda doakan daftar yang dikirim pendetamu sampai 20, ini dulu. Duduk tenang di hadapan Tuhan, kombinasikan nafas supaya tenang dulu, supaya ininya kan stabil ya, emosinya, ininya, energi semua stabil di hadapan Tuhan. Rasakan hadirat Tuhan. Lalu yang mungkin saya keluarkan semuanya dulu, yang kedua adalah bersyukur, lalu pengakuan dosa, anugerah dan pengampunan, resolusi, baru masuk ke yang lain. Nah, yang pertama, masuk ke hadirat Tuhan. Kita semua punya tempat di mana kita melakukan saat teduh dan sebagainya, silakan. Mungkin tidak seperti agak bagus seperti ini, tapi pasti ada. Nah, yang pertama, hadir di hadirat Tuhan. Benar-benar hadir. Kalau Anda
coba praktekkan. Kadang-kadang kita bisa, tapi itu hanya menjadi kewajiban. Lalu baca buku renungan, doanya pun buru-buru, dan sebagainya. Tenangkan, hadir, berdiam 1-2 menit. Lakukan nafas. Lalu undanglah Roh Kudus untuk menuntun Anda. Itu langkah pertama. Jadi benar-benar klaim, Anda bisa mulai juga dengan Mazmur 46 ayat 1. Diamlah dan ketahuilah aku itulah Tuhan. Benar-benar hadir di hadirat Tuhan. Makanya tidak ada distraksi dan yang lain-lain. Yang kedua, next. Nah, yang kedua ini adalah kan kita mengundang Roh Kudus. Mulai, kalau kita lakukannya itu malam, itu kita mulai waktu saya bangun pagi sampai siang, di mana Tuhan berada, hal-hal apa yang memberikan sukacita, hal-hal apa yang membuat saya bersyukur. Tidak harus tunggu sampai hal-hal yang besar, oh naik gaji, oh dapat cucu, atau dan sebagainya. Hal-hal yang sederhana. Oh pagi hari ini laptop saya, sinyal saya lancar. Oh pagi hari ini makanan saya enak. Lalu dari siang sampai malam, jadi pelan-pelan. Sesuatu yang bisa kita harus bersyukur kepada Tuhan. Masa sih satu hari 12 jam, lebih dari 12 jam. Kalau 24 jam kita tidur 8 jam kan masih ada 24 kurang 8 masih ada 16 jam. Dari 16 jam ini, masa sih nggak ada sesuatu yang bisa kita syukuri? Kan nggak mungkin. Ini adalah membangun hidup yang bersyukur. Setiap hari, apakah ketika Anda tidur atau tengah hari, Anda yang paling tahu waktu yang mana yang cocok buat Anda. Nah, berikutnya, sesudah itu, kita minta lagi Roh Kudus melihat. Dalam hal apa saya kurang berkenan kepada Tuhan. Nah, kita jangan anggap ini untuk anak kecil. Tadi saya katakan, 50, 60, 70, kita bahkan usinda itu perlu room for growth, ruang untuk pertumbuhan. Disinilah ruang untuk pertumbuhan. Jadi bukan tunggu sampai saya hari ini memfitnah orang, saya hari ini mencuri dan sebagainya. Tapi kita lihat apakah memang saya ini hari ini saya tanpa tidak bisa mengendalikan diri, pamer-pamer. I'm better than you, saya lebih baik, atau saya kasar, atau saya seperti kata Rasul Paulus, mengatakan, melakukan sesuatu yang tidak seharusnya aku lakukan, itu kulakukan. Seharusnya sesuatu yang kulakukan, tidak kulakukan. Itulah confession time. Confession time. Dan kadang-kadang ini sesuatu yang sederhana. Anak dia kurang sukses, anak saya sukses, tapi saya kok pamernya berlebihan, membuat dia makin tidak enak. Itu sesuatu yang perlu kita confess, sehingga membantu kita terus menjadi rendah hati. Yang paling bagus di dalam confession time ini, kalau banyak hal, sesuatu dari 9 Roh Kudus itu, kalau menurut saya, Galatia 5 ayat 20 sampai 23. Sukacita, damai, hari ini semua berjalan dengan baik, tetapi kenapa saya tidak bisa bersyukur? Itu juga time for confession. Hari ini kenapa saya agak kasar, agak judes dan sebagainya? Time for confession. Minta ampun sama Tuhan. Next-nya, baru kita ini hidup di dalam anugerah. Sesudah kita confession, kita tahu 1 Yohanes 2 ayat 9. Ketika kita meminta ampun, Tuhan itu adalah Maha Pengasih, Dia akan mengampuni kita. Dan kita tahu kita diampuni. Dan kita anugerah Tuhan membebaskan kita dan membantu kita. Baru next-nya kepada resolusi. Jadi tidak hanya berhenti di sini. Makanya kalau kita di dalam liturgi gereja, itu ada namanya berita anugerah. Ada namanya berita anugerah. Dan itulah resolusi dan pengharapannya. Nah, saya kasih contoh. Misalnya waktu confession itu, kok hari ini saya cemas berlebihan. Akhirnya saya juga membuat orang di rumah atau di kantor menjadi gelisah. Saya marahnya berlebihan karena saya masih di stage frustrasi ini. Saya belum bisa menerima kenyataan, tiap hari masih marah-marah misalnya.
Lalu kalau ketika kita melakukan eksamen, kita menjadi sadar, oke, aku akan lebih peka dengan perasaanku. Jadi kan udah sadar kan? Jadi ketika itu Roh Kudus menegur, iya, akhir-akhir ini selama pandemi ini tensi kamu naik. Bagaimana aku akan lebih peka dengan perasaanku, akhirnya aku akan tenang, praktis mindful breathing, atau hitung sampai 3 sebelum bereaksi. Ini hanya contoh-contoh, itulah resolusi dan pengharapan. Atau saya bisa belajar lebih baik. Jadi inilah dia eksamen membuat kita lebih peka terhadap kerohanian, terhadap juga emosi kita. Semua itu ada kaitannya. Karena kita ini orang-orang gereja. Jadi dosa mungkin bukan membunuh orang, merampok, dan sebagainya. Tapi ada sesuatu yang mengganjal dari hari ke hari. Nah, tadi yang pertama, datang ke hadirat Tuhan, lalu benar-benar tenang dulu, 1-2 menit, sudah tenang, undang Roh Kudus, mulai ingat lagi. Nah, kadang-kadang ketika saya eksamen ini kan kita makin tahun, bukan makin muda kan, ingatan juga makin kurang. Saya coba recall, tadi pagi saya waktu renungan pagi itu apa yang saya baca. Jadi waktu eksamen itu juga saya kembali mengingat, selain melatih ingatan, itu juga membina kerohanian saya. Lalu bagaimana firman itu bekerja dalam diri saya 1 hari ini. Lalu bersyukur. Bersyukur untuk hal-hal yang gampang. Oh, hari ini saya bikin kopi, kopinya enak, dan sebagainya. Oh, hari ini juminarnya bagus, dan sebagainya. Untuk hal-hal yang sederhana. Lalu yang ketiga, mulai ngecek. Oh, saya ini kok tidak bisa puas ya. Ini tidak bisa bersyukur dan sebagainya. Mengaku dosa dan minta pengampunan dan Tuhan akan mengampuni. Lalu next-nya itu seperti apa? Nah, jadi ini bukan hanya sekedar khusus untuk pandemi. Seharusnya sebelum pandemi dan sekarang ini memang selalu saya promosikan kemana saya pergi. Karena bagi saya sih merasa ini memang sesuatu yang seharusnya menjadi bagian dari kehidupan rohani kita, kalau kita mau bertumbuh. Baru keenam, mulailah kita mau baca Alkitab, mau berdoa. Kalau saran saya, pagi hari bisa Anda baca Alkitab, renungan, dan sebagainya. Malam hari, ketika Anda doa malam, ini dia. Jadi flashback. Sebenarnya waktu saya masih kuliah, berarti itu sekitar umur 20 gitu ya, saya mulai baca Dale Carnegie. Lalu Dale Carnegie juga, karena dia bukunya ditulis, walaupun dia Kristen, bukunya itu ditulis untuk orang sekuler. Lalu dia selalu bilang, setiap malam coba flashback kehidupan kamu. Jadi sebelum saya mengenai eksamen itu juga sudah mulai saya lakukan dalam intensi yang sedikit berbeda. Jadi ketika saya menemukan ini, oh ini benar ini, supaya membuat kita lebih peka, lebih aware. Dan dengan demikian, ya mudah-mudahan kita itu tahan gitu ya. Kalau emosinya, rohaninya tahan, tentu itu menopang fisik kita juga. Tentu itu yang bagian yang paling penting juga dalam kehidupan kita. Oke, mungkin sampai di sini pemaparan saya. Kalau masih ada yang mau komen, sharing, berbagi, bertanya, dan sebagainya. Bagaimana Bapak dan Ibu? Ya. Ada yang mau bertanya? Ya. Henny Lee, ini Henny Lee, bukan Henny dari Setiawan. Ada Henny? Bu Henny? Terlalu cepat, enggak? Coba Kurniawan Lim, dia mau bertanya, dipersilakan Pak Kurniawan. Oke, selamat sore. Kedengaran suara saya, Bapak Ibu ya? Dengar. Ya, selamat sore Bapak Moderator, Pak Ginting, dan Ibu Paulia sebagai narasumber, dan Bapak Ibu peserta semuanya. Di sini saya, kebetulan posisi saya sebagai guru di PKMI Lupakam. Ya. Jadi, kita melihat situasi pandemi seperti ini. Kami bersyukur sekali boleh mengikuti sesi ini,
Ya, kita kembali diingatkan untuk menjaga kesehatan emosi dan rohani, ya, keseimbangan yang perlu dijaga. Dan ini yang kami mau kaitkan dengan orang tua murid yang kami hadapi, ya. Jadi situasi seperti ini mau nggak mau kita menghadapi orang tua murid yang di situ mereka juga mengalami stres, ya. Zona nyaman mereka juga terganggu, yang biasanya mereka bisa menikmati aktivitas normal, sekarang mereka harus ambil bagian dalam pembelajaran, ya. Belakangan ini sudah ada beberapa suara dari orang tua murid. Mereka mengaku kami sudah bayar uang sekolah nih. Terus kenapa lagi kami harus mengajar anak kami gitu? Bukankah itu tanggung jawab sekolah? Mungkin di daerah kami dan beberapa di kota besar juga menghadapi situasi seperti ini. Orang tua menganggap kalau kami sudah sekolahkan anak kami, sudah bayar uang sekolah, itulah tanggung jawab sekolah, gitu ya. Nah, kami menghadapi situasi seperti itu juga di tempat kami. Orang tua yang sudah mulai frustasi, ya, kerjanya terganggu, zona nyaman istirahatnya terganggu, harus mengajar anak didik mereka lagi dan harus bayar uang sekolah lagi, seperti itu. Jadi adakah saran masukan dari Ibu Pauliang bagaimana menghadapi situasi seperti ini? Atau mungkin dari daerah lain Bapak Ibu boleh sharing memberikan masukan bagaimana menghadapi situasi seperti ini. Terima kasih. Terima kasih. Terus satu lagi Ibu Rohaya. Ibu Rohaya yang mau bertanya, persilakan Bu Rohaya. Oke, selamat sore buat Ibu Pendeta Pauliang dan Bapak Moderator Pak Ginting. Terima kasih buat materinya, Bu. Bagus sekali, saya sangat-sangat tertarik, membantu saya untuk lebih berpikir positif lagi dengan kondisi. Hanya saja dari tadi saya sebenarnya menunggu sesi tentang saya selaku guru, juga selaku orang tua dari 3 orang anak, naik kelas 3 SD, naik kelas 2 SD, dan yang satu lagi itu umur 3,5 tahun. Jadi yang saya alami memang 3 atau menjelang 4 bulan terakhir ini adalah stres, bukan tentang tuntutan pekerjaan, tapi sedikit stres dengan menghadapi anak-anak saya yang sangat-sangat sudah bosan dengan stay at home, gitu, Bu Pendeta. Jadi beberapa pertanyaannya, kondisinya seperti ini. Saudara-saudara saya itu sangat dekat, keluarganya seperti itu, maksudnya rumahnya sekitar 10 km. Jadi anak-anak ingin berkunjung ke sana karena selalu di rumah, jadi katanya bosan atau ingin berkunjung ke tempat sepupunya gitu. Jadi saya mau tanya Bu Pendeta, kira-kira untuk menghadapi anak yang seperti ini kita boleh negosiasinya sampai sebagaimana jauh gitu, Bu. Kemudian ini kondisinya kan kita sudah tidak daring lagi, untuk anak-anak sekolah juga sudah jadwal libur gitu. Jadi kita nggak kuat lagi menahan mereka untuk stay di rumah gitu kan. Kalau misalnya sebelumnya kamu masih ada tugas, ayo kita kerjakan gitu. Saya bantu mereka juga kerjakan tugas. Tapi ini memang sudah mereka terima rapot dengan hasil yang mereka juga memuaskan. Jadi mereka lebih ke arah tuntutan untuk ayo kita jalan-jalan mah gitu. Terus yang selanjutnya lagi Bu Pendeta seperti ini. Kita pasti membiasakan anak-anak kita untuk sebelum tidur berdoa malam, dan kita juga anjurkan anak-anak kita berdoa supaya COVID cepat berlalu. Nah, pertanyaan yang sering muncul dari mereka adalah, "Ma, kok coronanya nggak siap-siap? Apa Tuhan tidak mendengarkan doa kita?" Nah, bagaimana menanamkan kepada mereka, Bu Pendeta, supaya mereka itu lebih beriman lagi bahwasanya bukan Tuhan tidak menjawab. Nanti saya takutnya mereka seperti tidak percaya lagi atau tidak, jadi malas berdoa gitu, Bu Pendeta. Oke, sampai di situ kira-kira pertanyaan saya, mudah-mudahan boleh dijawab oleh Bu Pendeta. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Jadi Bu Pendeta, dua-duanya penanya ini soal frustasinya ini ya. Satu frustasi orang tua murid karena ya sekolah membuat daring online. Jadi sudah mau melakukan pekerjaan dikerjakan lagi
untuk mengurus anak lagi, mengatur daringnya lagi, Bu. Jadi bagaimana mengatasi itu? Lalu Ibu Rahaya tadi pun mengenai stres karena anak sudah mulai bosan. Bahkan dalam doa pun dikatakan, ya kok Tuhan nggak buat berlalu COVID ini. Kok terus ada? Jangan-jangan nanti iman anak pun terganggu begitu, Bu. Persilakan, Bu. Jadi kalau ada yang lain nanti mau berbagi, boleh silakan saja, karena Ibu Heni Setiawan juga guru di Jakarta sini, ada Mami Maimuna, mungkin ada juga yang pendeta atau guru yang lain, boleh juga sharing ya. Makanya saya sih dari awal, sebenarnya sesi ini pernah saya bawakan untuk anak-anak muda sama beberapa pendeta di daerah. Jadi mereka minta, saya bilang, saya yang kasih judulnya, kita perlu sehat emosi dan rohani selama pandemi ini di awal bulan Mei. Dan kenapa saya tawarkan, saya pikir ini juga masih kita butuhkan dan masih banyak orang yang anggap enteng, kira-kira gitu. Nah, yang pertama untuk Pak Kurniawan ataupun Ibu Rohaya, tentu kita bagikan pertama-tama adalah diri kita. Ketika kita naik pesawat, kan selalu diingatkan juga, kalau tiba-tiba ada oksigen berkurang dalam pesawat, pasang dulu diri Anda sendiri, ya kan? Kita harus tahu dengan emosi kita sendiri, bagaimana kita menjaga, baru kita bisa bantu. Saya berusaha berempati dengan Ibu Rohaya. Jadi bagaimana kita bisa menjaga anak, kerja, dan sebagainya. Nah itu yang satu. Jadi jawaban saya pertama-tama memang ilmu pengetahuan, informasi yang tadi saya sampaikan, nanti materi akan kami kirimkan. Itu akan membantu. Sehingga kita sudah tahu, oh ini adalah sudah realita. Kalau kita masih menyangkal, itu berarti ya kita masih difrustrasi, marah-marah, dan sebagainya. Nah, makanya saya memberikan sedikit fakta tentang pandemi ini. Dan untuk Ibu Rohaya, ini juga bisa kita ajarkan kepada anak-anak. Tentu ini berkaitan. Kalau saya selalu memakai, kita tinggal di bumi, dunia, ciptaan yang memang sudah tidak sempurna. Kan gitu kan? Tidak sempurna. Dan dari segi ilmiahnya, yaitu dikatakan mutasi gen. Jadi anak-anak walaupun masih kecil sekali, itu bisa mereka sudah mulai bisa memahami. Itu adalah mutasi gen. Sehingga penyakit selalu ada, nanti yang baru lagi, nanti yang baru lagi. Nah, disinilah kita lihat, kita ajarkan kepada anak-anak kita bahwa Tuhan itu tidak tinggal diam. Tuhan sedang bekerja juga. Dan kita beriman di balik ini apa sih yang Tuhan sedang ajarkan kepada kita. Kita stay at home, lebih banyak di rumah, bagaimana membina bisa menjadi keluarga yang lebih harmonis, kan kira-kira gitu. Nah, itu kira-kira untuk anak-anak. Lalu jadi mereka juga bisa berteologi. Kita bisa mengajarkan pemahaman dengan bahasa anak-anak kepada mereka. Dan Tuhan bekerja, Tuhan tidak meninggalkan kita, Tuhan sedang menenun untuk ke masa depan, untuk second advent, masa depan yang lebih baik, kan gitu. Dan Tuhan pasti ada sesuatu, makanya setiap hari kita bertanya apa yang Tuhan ajarkan. Nah, eksamen seperti ini, latihan seperti ini bisa dilakukan kepada keluarga juga, kepada anak-anak. Sehingga mereka di dalam eksamen ini, materi yang saya sampaikan, Anda bisa ulang kepada anak-anak, sehingga anak-anak juga ngerti emosinya seperti apa. Nah, kalau yang masalah mereka tidak bisa di rumah lagi, ini hanya sekedar, kalau ada namanya bubble karantin. Bubble karantin itu artinya orang yang tinggal serumah, satu rumpun, tidak berinteraksi dengan luar, ya kan? Misalnya yang RT-nya itu tidak ada orang keluar masuk, itu juga bubble karantin. Jadi di antara mereka itu aman, kalau memang belum terjamah dengan corona. Nah, kalau keluarga kita, sekarang makanya kita kan tidak pakai lockdown. Keluarga kita, dan kita tahu, mereka ini juga tidak banyak pergi-pergi di rumah terus, saya pikir itu kunjungan itu aman. Saya memang di Jakarta sendiri, lalu ada ponakan di awal-awal itu juga
adik saya di Medan, anaknya cuma satu di UI karena disuruh pulang ke Medan sekolah online. Lalu ada juga ponakan saya dari adik saya laki-laki tinggal sama mereka. Jadi sama, dia akhirnya saya juga ikut bantu ngajar les dari Jakarta dengan Zoom, ngajar dia, ngecek dia setiap hari, berbagi beban. Habis itu libur, pusing lagi. Ini anak-anak libur gimana? Saya kasih lagi, suruh aja ikut Bible Camp yang online. Setidaknya 1 hari 2 jam dia ikut kegiatan online itu. Tidak mungkin kita entertain. Nah, itu yang saya bilang, kita harus benar-benar kreatif orang tua. Memang saya kerja diri sendiri terus anak-anak lagi. Akhirnya memang super sibuk karena anak-anak kelas 3 SD, 2 SD, 3,5 tahun belum bisa bikin jadwal sendiri. Ini masih masa-masa yang harus disiplin yang sangat tinggi. Ya kan? Disiplin yang sangat tinggi. Jadi mau tidak mau, ibu-ibu itu, orang tua lah, bukan hanya ibu-ibu, harus kreatif. Paling bagus sih suami dan istri bisa kompak gitu kan, jadi bagaimana. Tapi kalau pergi-pergi misalnya ke tempat yang aman, apalagi punya mobil misalnya, dari mobil naik terus ke sana, turun, tidak terkontaminasi yang lain, itu mungkin masih aman. Jadi kepada adik saya pun, anak dia sendiri, satu ponakan saya yang dititip, satu SMP kelas 3, satunya kelas 3 SD. Jadi 3. Terus semua di rumah terus 3 bulan gitu-gitu terus, libur, bingung. Akhirnya kemarin mereka pergi ke rumah adik saya yang lain lagi. Udah main-main ke sana. Naik mobil sampai di sana, itu mau tidak mau. Jadi saya sih pikir itu aman. Nah, untuk yang Pak Kurniawan, jadi memang menghadapi orang tua ini mungkin lebih challenge. Tapi sih saya hanya bisa menyarankan, kalau kita sudah hari ini pemaparan ini mungkin kita sudah mulai menyadari orang sekarang emosinya tidak stabil. Yang penting kita tidak terpancing, kan itu dulu. Kalau kita udah tahu mau menghadapi orang tua, kita sudah tenangkan emosi kita, rohani kita, ketika ketemu dia kan kita lebih siap. Akhirnya kita mungkin bisa lebih memahami, ya udahlah dia marah-marah dikit, ya bisa dimaklumi dalam hal ini. Karena kita tidak punya otoritas untuk mengajarin dia, ya kan? Kecuali orangnya terbuka, akhirnya kita bisa berdialog, bisa kasih tahu, ya saat ini emosi orang memang lagi nggak stabil dan sebagainya. Tapi kalau dalam posisi memang kita tidak punya kapasitas, tidak punya otoritas untuk memberitahu, akhirnya kita hanya bisa memaklumi. Kan gitu ya. Ya. Jadi mungkin dari yang lain bisa berbagi, karena Henny ini juga guru, ini 2 Henny juga dua-duanya guru. Ya, selamat sore juga kepada Mami Maimunah. Ada? Selamat sore, Mami. Nggak dengar dia, lagi dengar dia. Lagi cuci tangan. Oke. Ada lagi? Ada yang mau saya? Ibu Rohaya, masih ada yang mau ditambahkan? Itu si Mami udah balik. Mami, ini banyak guru-guru kita yang di sini yang hagai dulu. Jadi mereka bertanya kapan lagi hagai begitu. kita lagi ada meeting, kita lagi siapkan untuk online training. Mungkin bulan Juli kita sudah bisa mulai, Pak Ginting. Bulan Juli kita bisa mulai. Maaf ini nggak persiapan ini. Cuman mau dengar aja tiba-tiba dipanggil, gawat nih. Sharing mengenai stres, Mami, di dalam pandemi ini mungkin bisa di-sharingkan sedikit. Kalau stres, Pauline kayaknya tahu ya, Ginting. Mami itu jarang stres. Karena dari muda itu belajar how to enjoy stress.
Suaranya hilang. Suaranya hilang. Oh iya, ini udah. Karena stres bagi Mami itu dengar. Dengar. Dengar, Iya. dengar. Lanjut. Dengar ya. Nah, Dengar ya. Nah, kalau stres itu biasanya dari dalam. Jadi Mami belajar jangan stres. Jadi sebentar aja, misalnya stres sebentar, itu sebentar udah lewat karena kita jangan fokus kepada hal yang membuat kita stres. Kita harus segera keluar dari ruangan stres itu. Seperti tadi yang dibilang Pauliang itu, kita cari udara segar, kita dengar burung bernyanyi, kita dengar lagu, otomatis kita tidak lagi fokus ke sana. Biasanya kita itu stres karena kita itu tidak fokus kepada apa yang menyenangkan kita, tapi kita fokus kepada apa yang membuat kita stres. Jadi kalau nggak mau stres, kita itu jangan fokus pada hal-hal yang tidak menyenangkan. Sorry, ini wajahnya bukan wajah, wajahnya bukan wajah untuk tampil. Ini hari ini udah jam 16.06. Apakah ada pertanyaan? Ada ini? Nah, kita sudah 2 jam loh, ya. Jadi saya ya. Jadi masih ada yang mau bertanya? Jadi bagaimana Pak DS? Kita akan sudah bisa kita hanya ini. Jadi memang mau tidak mau kita harus, emosi itu bagian dari realita hidup kita, bagian dari hidup kita gitu ya. Dan kalau kita tidak hanya mengabaikan, tidak peka, akhirnya dia akan berdampak. Nah, harapan saya ya kita semua lah, kalau kita sendiri, ini kan untuk diri kita sendiri dulu, memahami realita pandemi ini, kemudian memahami bagaimana respon reaksi kita terhadap perubahan yang ada di luar kita. Sehingga kita menjadi lebih siap untuk menghadapinya. Ketika kita lebih siap, kita juga akan lebih siap untuk membantu, menopang. Khususnya di sini banyak yang guru, dia harus jaga anak orang, jaga anak sendiri, harus bekerja juga, kan gitu ya. Itu stresnya udah bukan double lagi, triple gitu. Jadi mudah-mudahan kita dengan disiplin rohani kita, disiplin diri untuk ini, kita itu menjadi lebih siap. Bahkan bukan hanya diri kita ini siap, kita juga bisa membantu orang lain. Jadi seperti saya katakan, setidaknya sampai Desember 2021, inilah normal yang harus kita hadapi. Dan jangan kita hanya bertahan hidup. Itu yang selalu saya katakan, tidak hanya survivor. Survivor itu artinya hanya bertahan hidup, makan untuk hidup, makan untuk hidup. Tapi kita juga di dalam pandemi ini bagaimana bisa bertumbuh, berkarya, berbuah. Hidup itu tetap diperkaya. Jadi emosinya sehat, kita tetap bertumbuh. Jadi hidup ini tidak mandek hanya karena pandemi. Itulah yang diinginkan juga oleh pemerintah. Makanya dia bilang, ya life must go on. Gak bisa kita nunggu-nunggu kapan corona berlalu. Makanya kita masuk ke new normal dengan perilaku yang tahu jaga diri, hidup sehat, jaga diri, dan sebagainya. Dan tetap, dan saya pikir disitulah kita menang atas corona. Tapi kalau kita mandek, lalu mundur, ya itu kita kalah. Jadi bukan hanya kena infeksi, tapi kena ini aja kita udah kalah itu. Oke, terima kasih untuk kesempatannya Pak DS dan Pak Sangat. Oke, terima kasih kepada Ibu Pauliang. Ya, sungguh menarik ya apa kita seminar kita pada sore hari ini. Ya, sehingga ada pertanyaan yang dijawab, jadi sehingga lebih lagi mendalam pengetahuan kita di dalam hal, terlebih eksaminasi tentang hal kerohanian kita. Jadi sekali lagi kita ucapkan banyak terima kasih kepada Pendeta Pauliang. Mari kita berikan aplaus kepada Ibu ini. Ya, terima kasih Bu. Dan Pak DS, jadi kita tutup ya. Jadi kita minta Pak DS memimpin kita di dalam doa. Persilakan Pak DS. Atau mungkin Pak DS mau menyampaikan sesuatu? Ya. Oh ya. Terima kasih pada Pendeta Pauliang
yang sudah menyampaikan materi hari ini, kesehatan mental dan rohani di era pandemi, dan rekan-rekan hamba Tuhan yang ada di distrik 3, juga rekan-rekan yang di tempat lain. Juga terima kasih pada Mami Maimunah yang sudah hadir dalam seminar ini. Pak Ginting yang menjadi moderator, terima kasih. Dan ingat, tanggal 13 Juli masih ada satu sesi lagi. Bapak Ibu supaya bisa mencatat waktunya. 13 Juli ada satu sesi lagi yang akan disampaikan oleh Pendeta Pauliang, pendampingan pastoral di era pandemi. Jadi masih bersambung. Kalau Bapak Ibu punya pertanyaan yang belum dijawab hari ini, tanggal 13 Juli boleh ditanyakan kembali. Karena masih ada satu sesi yang disampaikan Pendeta Pauliang, pendampingan pastoral di era pandemi. Terima kasih untuk Pendeta Pauliang. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan, di siang hari ini kami boleh belajar di dalam seminar kesehatan mental dan rohani di era pandemi. Biarlah di tengah-tengah kesulitan yang kami hadapi, di tengah-tengah tantangan yang kami hadapi, terus kami tetap memiliki semangat, beriman, dan mengandalkan Tuhan yang menjadi pengharapan kami. Tuhan berkati hamba-Mu, Pendeta Pauliang sebagai pembicara, biarlah Tuhan terus tambahkan hikmat bijaksana, kesehatan, kekuatan, sehingga boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang melalui seminar-seminar, pembinaan, dan pelayanan yang Dia lakukan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Ingat Bapak Bye. Ibu, 13 Juli. Terima kasih.